Perkenalkan, nama saya Sasvita Gevi Meliasari. Di sini akan mempresentasikan materi praktikum pemrograman spasial pengolahan data. Terdapat 12 acara praktikum PSPD pada semester ini. Acara pertama, yaitu pengenalan penggunaan Google Earth Engine. Tujuan dari acara ini yaitu mengenalkan penggunaan Google Earth Engine untuk pengolahan data spasial. Materi yang dipelajari yaitu cara membuat akun Google Earth Engine, cara melakukan pengolahan data spasial menggunakan Google Earth Engine, dan cara mengakses data yang tersedia dalam katalog data Google Earth Engine. Berikut merupakan hasil praktikum dari acara 1, yaitu akun Google Earth Engine yang telah diaktifkan, penjelasan masing-masing menu pada interface Google Earth Engine, dan data-data yang tersedia pada katalog data Google Earth Engine. Acara kedua, pengambilan temperatur permukaan dari citra MODIS. Tujuan dari acara ini yaitu mampu menggunakan Google Earth Engine untuk mengolah data, khususnya data temperatur permukaan dari citra MODIS. Materi yang dipelajari yaitu melakukan proses inputting data eksternal pada Google Earth Engine, melakukan proses ekstraksi suhu temperatur dari citra MODIS, dan melakukan proses ekspor data dalam bentuk image dan spreadsheet. Hasil praktikum dari acara ini yaitu yang pertama, area of interest yang telah terpilih yang dimasukkan dalam Google Earth Engine, penjelasan pengolahan data secara garis besar, tabel listing kode dalam proses pengolahan, dan hasil ekspor data dalam bentuk image dan spreadsheet. Acara ketiga, Supervisor Classification menggunakan Google Earth Engine. Tujuan acara ini yaitu mampu menggunakan Google Earth Engine untuk melakukan klasifikasi multispektral tersedia atau Supervisor Classification. Materi yang dipelajari yaitu melakukan proses inputting data eksternal pada Google Earth Engine, melakukan proses komposit citra menggunakan Google Earth Engine, melakukan pengambilan training area dengan Google Earth Engine, proses Supervisor Classification dengan GEE, dan melakukan proses ekspor data. Hasil praktikum pada acara ini yaitu Area of Interest atau AOI yang telah dimasukkan dalam Google Engine, penjelasan pengolahan data, tabel listing code, dan tampilan komposit citra, training area, hasil klasifikasi, dan juga hasil proses ekspor data pada ArcMap. Acara keempat, ekstraksi Nyclac NO2 dan slope atau aspek dari citra. Tujuan dari acara ini yaitu mampu memanfaatkan dan mengolah berbagai data yang tersedia pada katalog data Google Earth Engine untuk diolah menjadi informasi baru. Materi yang dipelajari yaitu tentang proses ekstraksi Nyclac dengan Google Earth Engine, proses ekstraksi NO2 dengan citra Sentinel-5P pada Google Earth Engine, dan proses pengolahan data slope dan aspek dengan Google Earth Engine. Hasil dari praktikum ini yaitu tampilan Nyclac DI Yogyakarta 1995 dan 2018, grafik Nyclac Provinsi DIY tahun 1995 dan 2020, tampilan NO2, dan juga tampilan slope dan aspek. Kemudian terdapat source code dan pembahasan hasil ekstraksi. Acara kelima, indeks vegetasi menggunakan Google Earth Engine. Pada acara ini memiliki tujuan untuk mampu memanfaatkan Google Earth Engine untuk kajian indeks vegetasi. Materi yang dipelajari yaitu perhitungan indeks vegetasi NDVI, menampilkan grafik overtime dan cloud marks, serta mempelajari terkait perhitungan indeks vegetasi EVI. Hasil praktikum berupa hasil identifikasi terkait NDVI yang ditampilkan dalam bentuk grafik, source code, dan juga hasil proses pengolahan indeks vegetasi EVI. Acara ke-6, penggunaan PC raster untuk pemodelan runoff. Tujuan dari acara ini yaitu mampu menggunakan perangkat lunak PC raster untuk pemodelan runoff. Materi yang dipelajari yaitu pengolahan data spasial menggunakan aplikasi PC raster, input data spasial pada PC raster, konversi data dengan PC raster, serta visualisasi data spasial menggunakan aplikasi PC raster. Hasil praktikum pada acara ini yaitu menampilkan hasil konversi data seperti data DEM, data stasiun hujan, data titik lapangan, dan juga menampilkan kurva. Hasil praktikum lainnya berupa pembahasan struktur code dan pada pemodelan untuk tiap tahapan dan penjelasan dari setiap konversi data, serta deskripsi peta clone dan tipe data dari masing-masing data yang digunakan. Acara ke-7, Geospatial Data Processing Using GDAL
dan OGR dengan menggunakan command line. Tujuan dari acara ini yaitu memperkenalkan tentang Geospatial Data Abstraction Library atau GDAL, melatih untuk memanfaatkan GDAL dalam pengolahan data geospasial baik raster maupun vektor melalui command line. Materi yang dipelajari yaitu definisi GDAL dan OGR. Materi yang dipelajari selanjutnya yaitu terkait pemanfaatan GDAL dan OGR dalam pengolahan data geospasial, baik data raster maupun vektor menggunakan command line. Yang ketiga yaitu mempelajari tentang bagaimana cara pengolahan data spasial dengan memanfaatkan GDAL dan OGR menggunakan aplikasi Anaconda Pro. Berikut merupakan hasil praktikum acara ini, yaitu berupa tampilan source code command line, tampilan hasil running, dan juga tabel command line, serta penjelasan proses pengolahan data secara garis besar. Acara ke-8, Geospatial Data Processing using GDAL OGR dengan menggunakan Python Bindings. Tujuan dari acara ini yaitu memperkenalkan tentang Geospatial Data Abstraction Library atau GDAL. Yang kedua, melatih untuk memanfaatkan Geospatial Data Abstraction Library atau GDAL untuk membangun aplikasi pengolahan data geospasial sederhana melalui Python Bindings. Materi yang dipelajari yaitu masih terkait dengan definisi GDAL dan OGR, lalu bagaimanakah pemanfaatan GDAL dan OGR dalam pengolahan data geospasial menggunakan Python Binding, serta materi terkait pengolahan data spasial dengan memanfaatkan GDAL dan OGR menggunakan aplikasi Jupyter Notebook. Hasil praktikum yaitu berupa screenshot tampilan source code atau command line yang digunakan dalam pengolahan data, serta hasil praktikum berupa hasil running source code yang mana menampilkan point atau marks yang terplotting sesuai dengan titik koordinat yang dimasukkan dalam command line atau dalam coding. Acara ke-9, Build Geospatial Data Processing Apps using GDAL OGR menggunakan NetBindings. Tujuannya yang pertama memperkenalkan kepada mahasiswa tentang Geospatial Data Abstraction Library atau GDAL. Yang kedua, melatih mahasiswa untuk memanfaatkan GDAL untuk membangun aplikasi pengolahan data geospasial melalui NetBindings. Materi yang dipelajari masih terkait definisi GDAL dan OGR. Kemudian pemanfaatan GDAL dan OGR dalam proses pengolahan data geospasial dan analisis data geospasial menggunakan NetBindings. Yang ketiga yaitu yang dipelajari yaitu terkait pengolahan data spasial baik raster maupun vektor dengan memanfaatkan GDAL dan OGR menggunakan aplikasi Visual Studio yang mana digunakan untuk membangun suatu aplikasi. Hasil praktikum berupa source code dan tampilan aplikasi yang berjalan pada Visual Studio yang mana pada aplikasi tersebut dapat dibuka data raster maupun data vektor. Acara ke-10, Geospatial Data Science using GeoPandas, NumPy, Plotly, dan Volume. Tujuan dari acara ini yaitu memperkenalkan tentang Geospatial Data Science. Yang kedua, tujuannya yaitu untuk melatih melakukan analisis data dan dalam Geospatial Data Science, khususnya menggunakan GeoPandas, NumPy, Plotly, dan Volume melalui Jupyter Notebook. Materi yang dipelajari yaitu terkait definisi Geospatial Data Science. Kemudian tentang analisis data geospasial, analisis data dengan Geospatial Data Science. Yang ketiga, materi yang dipelajari yaitu terkait cara instalasi library seperti GeoPandas, NumPy, Plotly, dan Volume melalui Jupyter Notebook. Dan materi yang dipelajari keempat yaitu tentang pengolahan data spasial dan analisis data geospasial dengan memanfaatkan library spasial pada Jupyter Notebook. Hasil praktikum berupa tampilan script atau source code yang dituliskan pada Jupyter Notebook, yang mana di dalamnya mencakup cara instalasi berbagai library yang digunakan dalam pengolahan data. Hasil praktikum kedua merupakan hasil running source code yang mana menampilkan visualisasi data kasus COVID-19 yang terkonfirmasi pada negara di seluruh dunia, yang disimbolkan dengan simbol lingkaran. Acara 11. Spatial Analysis dan Geospatial Data Science in Python. Tujuannya yaitu untuk memperkenalkan tentang Geospatial Data Science. Tujuan kedua acara ini yaitu melatih untuk melakukan analisis data dalam Geospatial Data Science, khususnya menggunakan berbagai library dan package melalui Jupyter Notebook. Materi yang dipelajari yaitu tentang Geospatial Data Science, yang kemudian tentang package, kemudian materi
lainnya terkait analisis data dengan geospatial data science dalam Python, dan yang ketiga yaitu pengolahan data dan analisis data geospasial dengan library spasial pada Jupyter Notebook menggunakan Python. Hasil praktikum berupa source code yang digunakan dalam proses pengolahan data yang dituliskan pada Jupyter Notebook. Kemudian hasil kedua yaitu berupa running source code seperti hasil running source code untuk data preprocessing, extract latitude dan longitude of data, heat map of restaurant density, dan generate marker cluster analysis of restaurant and heat map of restaurant ratings. Acara yang ke-12 yaitu Geospatial Data Processing Using R. Tujuan dari acara ini yaitu untuk memperkenalkan tentang Geospatial Data Science, melatih untuk melakukan pemrosesan dan analisis data dalam Geospatial Data Science khususnya menggunakan bahasa R dengan memanfaatkan berbagai package. Materi yang dipelajari yaitu tentang definisi Geospatial Data Science, yang kemudian analisis data geospasial dengan Geospatial Data Science menggunakan bahasa R, dan materi terkait bagaimanakah cara memanfaatkan berbagai package dalam proses pengolahan data spasial. Hasil praktikum pada acara ini terbagi dalam beberapa subbab seperti pelatihan hasil source code pada pelatihan hari pertama, source code pada pelatihan hari kedua, dan juga source code pada pelatihan hari ketiga. Hasil praktikum kedua yaitu hasil running dari setiap source code pada pelatihan di setiap harinya, yaitu tampilan hasil running pada pelatihan hari pertama, pelatihan hari kedua, dan juga pelatihan hari ketiga. Terima kasih, sekian presentasi saya terkait materi dan pembelajaran praktikum pemrograman spasial pengolahan data acara 1 hingga acara 12 pada semester ini. Terima kasih.